jumpa lagi dengan Kak Pasca. Di dalam video kali ini kakak ingin berbagi pada teman-teman bahan pembelajaran untuk persiapan menghadapi UKG. UKG itu adalah uji kompetensi guru sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti PPG. Nah, di sini UKG untuk pendidikan agama Katolik. Nah, kita di dalam video ini kakak akan membahas tentang kedudukan pendidikan agama Katolik di dalam kurikulum 2013. Oke, simak video ini sampai selesai. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi UKG. UKG merupakan uji kompetensi guru yang merupakan prasyarat untuk bisa mengikuti PPG. Nah, di sini yaitu PPG Pendidikan Agama Katolik. Nah, di sini kita akan membahas tentang kedudukan pendidikan agama Katolik di sekolah dalam kurikulum 2013. Pendidikan agama Katolik dalam kurikulum 2013 itu dinamakan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas 6 pokok sub. Yang pertama latar belakang PAK, yang kedua hakikat, ketiga tujuan PAK dan Budi Pekerti, yang keempat ruang lingkup pendidikan agama Katolik, yang kelima pendekatan pembelajaran pendidikan agama Katolik, dan yang keenam kompetensi inti pendidikan agama Katolik. Berikut pembahasannya. Yang pertama latar belakang pendidikan agama Katolik di sekolah. Nah, kita melihat bahwa anak usia sekolah dasar sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Mereka memerlukan pendidikan. Pendidikan memiliki tempat dan peran yang amat strategis. Nah, melalui pendidikan anak dibantu dan distimulir agar berkembang menjadi pribadi yang dewasa secara utuh. Pendidikan iman mempunyai peran dan tempat yang utama. Pendidikan agama Katolik di sekolah dapat membantu perkembangan hidup beriman anak dengan menciptakan situasi yang memudahkan semakin erat dan mesranya hubungan anak dengan Allah. Nah, di sini pendidikan iman tidak dimaksudkan untuk mencampuri secara langsung perkembangan hidup beriman anak yang merupakan suatu misteri, tetapi untuk menciptakan situasi dan iklim kehidupan yang membantu serta memudahkan perkembangan hidup beriman anak. Nah, pada dasarnya pendidikan merupakan hak dan kewajiban utama dan pertama orang tua. Begitu juga dengan pendidikan iman. Orang tualah yang berkewajiban memberikan pendidikan iman kepada anak-anak. Nah, pendidikan iman ini harus dimulai dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, tempat dan lingkungan di mana anak mulai mengenal dan mengembangkan iman. Pendidikan iman yang dimulai di keluarga perlu dikembangkan lebih lanjut dalam kebersamaan dengan jemaat yang lain. Nah, perkembangan iman dilakukan pula dengan bantuan pastor, katekis, dan guru agama. Nah, di sini guru agama mendapat tempat yaitu untuk membantu anak memperkembangkan iman. Nah, begitu juga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memfasilitasi agar pendidikan iman bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan iman masing-masing. Salah satu bentuk dan pelaksanaan pendidikan iman adalah pendidikan iman yang dilaksanakan secara formal dalam konteks sekolah yang disebut dengan pelajaran agama. Nah, di sini dalam konteks agama Katolik, pelajaran agama di sekolah dinamakan pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. PAK itu pendidikan agama Katolik merupakan salah satu realisasi tugas dan perutusan untuk menjadi pewarta dan saksi kabar gembira Yesus Kristus. Ini sesuai dengan tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus ya. Melalui pendidikan agama Katolik, peserta didik dibantu dibimbing agar semakin mampu memperteguh iman terhadap Tuhan sesuai ajarannya. Ajaran agama dengan tetap memperhatikan dan menghormati agama lain. Selanjutnya, dengan kata lain, pendidikan agama Katolik bertujuan membangun hidup beriman Kristiani peserta didik. Nah, membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun kesetiaan
pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal terwujudnya kerajaan Allah dalam hidup manusia. Selanjutnya, kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan, yaitu situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan oleh setiap orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Nah, topik yang kedua yaitu hakikat pendidikan agama Katolik di sekolah. Sebagai guru agama ya tentunya kita harus mengetahui hakikat pendidikan agama Katolik di sekolah. Nah, yaitu pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran agama Katolik. Kemudian atau pendidikan agama Katolik dilakukan dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Kemudian, pendidikan agama Katolik di sekolah merupakan salah satu usaha untuk memampukan peserta didik berinteraksi atau berkomunikasi, memahami, menggumuli, dan menghayati imannya. Dengan kemampuan berinteraksi antara pemahaman iman, pergumulan iman, dan penghayatan iman, itu diharapkan iman peserta didik semakin diperteguh. Kemudian topik yang ketiga mengenai tujuan dari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti itu sendiri. Nah, adapun tujuannya itu yang pertama, pendidikan agama Katolik pada dasarnya memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah seperti apa? Kerajaan Allah itu merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan, situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan, kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan oleh setiap orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Kemudian kita melihat ruang lingkup pendidikan agama Katolik. Ruang lingkup pendidikan agama Katolik mencakup 4 aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Keempat aspek yang dibahas secara lebih mendalam sesuai tingkat kemampuan pemahaman peserta didik. Yang pertama yaitu pribadi peserta didik, yang kedua Yesus Kristus, yang ketiga gereja, dan yang keempat masyarakat. Nah, keempat ruang lingkup ini akan dibahas dalam setiap pelajaran yang termuat dalam pelajaran agama Katolik. Nah, aspek yang pertama yaitu pribadi peserta didik. Aspek ini membahas pemahaman pribadi sebagai pria dan wanita yang memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan dalam berelasi dengan sesama serta lingkungan di sekitarnya. Dengan memahami hakikat sebagai pria dan wanita, peserta didik dapat menghargai kedudukan dan fungsi dari masing-masing. Dapat menghargai pria maupun wanita, dapat saling menghargai kodrat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ia tidak akan menganggap dirinya lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya dari yang lain, namun menyadari bahwa keduanya harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan pria dan wanita ya, teman-teman. Oke, karena pria maupun wanita tidak dapat hidup sendiri, keduanya saling membutuhkan. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi dan menolong. Nah, dalam aspek ini juga membahas tugas kita sebagai pria dan wanita menurut kodratnya. Nah, di sini di pribadi peserta didik juga membahas tentang tugas pria dan wanita sesuai dengan kodratnya ya. Misalnya wanita sebagai ibu, pria sebagai bapak gitu. Terus ciri-ciri pria dan wanita baik fisik maupun psikis gitu. Terus membahas bagaimana membangun relasi dengan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat. Selanjutnya bagaimana berrelasi dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana pria dan wanita itu membangun relasi dengan lingkungan sekitar baik alam maupun lingkungan masyarakat gitu.
Kemudian aspek yang kedua yaitu membahas tentang Yesus Kristus. Nah, aspek ini membahas bagaimana meneladani pribadi Yesus Kristus yang mewartakan Allah Bapa dan kerajaan Allah seperti yang terungkap dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meneladani pribadi Yesus Kristus mewartakan Allah Bapa. Yesus sendiri mewartakan bahwa Allah adalah Bapa, adalah yang Maha Pengasih. Ia mempunyai sifat Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Penyayang, Maha Tahu, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari Bapa, karena Allah Bapa itu, Allah sebagai Bapa itu mempunyai sifat yang maha kuasa, maha agung, maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian Yesus mengajarkan supaya kita selalu berharap pada Bapa. Yesus Kristus yang mewartakan Allah itu, Yesus mewartakan Allah yang terungkap dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu menyertai manusia, memberikan kasih dan karunia kepada manusia. Allah yang selalu setia pada janji-janjinya, Allah yang membebaskan dan menyelamatkan, Allah yang selalu menuntun hidup manusia dalam hidupnya. Meski berulang kali manusia berbuat dosa, namun Allah selalu mengampuni manusia sampai pada Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Kemudian membahas tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nah, Yesus mewartakan bahwa Allah adalah Allah yang maha mulia, maha kuasa, maha pemurah, maha pengampun. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Hal ini dilakukan supaya orang mudah mengerti, karena perumpamaan diangkat dari gambaran dan situasi yang dekat dan berhubungan dengan manusia. Nah, di sini Yesus banyak menggambarkan bahwa Allah itu ibarat seorang penabur, ibarat sebagai bapa yang baik. Dalam perumpamaan yang anak yang hilang ya, Allah yaitu mengampuni, maha pengampun gitu. Yesus melakukan segala sesuatu di dunia ini demi mewujudkan kerajaan Allah, di mana manusia dapat hidup dengan saling mengasihi, menolong, mengampuni, bergaul dengan sesama tanpa memandang rendah orang lain. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Yesus dengan mengasihi semua orang yang miskin, lemah, dan menderita, menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni orang berdosa, dan bergaul dengan mereka. Ini semua dilakukan oleh Yesus supaya manusia terbuka melihat tindakan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dengan cara dan tindakan seperti ini Yesus mewartakan Allah gitu, karena sifat-sifat Allah hadir dalam diri Yesus. Kemudian aspek yang ketiga yaitu membahas tentang gereja ya, ruang lingkup yang ketiga. Ruang lingkup ini membahas makna gereja, bagaimana mewujudkan kehidupan menggereja dalam realitas hidup sehari-hari, mulai dari memahami makna gereja sebagai persekutuan umat Allah yang percaya pada Kristus, ciri hidup yang menjiwai hidup dalam persekutuan menggereja, terus bagaimana tugas dan perutusan kita sebagai anggota gereja, seperti itu. Kemudian terlibat dalam pelayanan gereja, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja yang memimpin, mewartakan sabda, dan melayani sesama. Kemudian ruang lingkup tentang gereja ini juga membahas tentang tugas-tugas kita sebagai anggota gereja yang sudah dibaptis itu seperti apa, seperti ikut menjadi saksi Kristus dalam perbuatan sehari-hari, selalu mengamalkan ajaran Yesus Kristus baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan gitu. Kemudian aspek yang keempat yaitu masyarakat. Nah, ruang lingkup ini membahas secara mendalam hidup bersama dalam masyarakat sesuai firman atau sabda Tuhan atau ajaran Yesus dan ajaran gereja. Nah, hidup bersama dalam masyarakat telah diatur oleh Allah sendiri yang termuat dalam firman atau sabda Allah atau perintah Allah yang telah diturunkan lewat Nabi Musa di Gunung Sinai. Nah, perintah Allah yang ketiga sampai ke-10 yaitu mengatur hubungan hidup dengan masyarakat. Tentunya teman-teman udah tahu ya isi 10 perintah Allah yang ketiga sampai ke-10 itu ya.
Karena yang 1-3 mengatur hubungan manusia dengan Allah sendiri, 3-10 mengatur hubungan manusia dengan manusia yang hidup di lingkungan masyarakat. Oke, ajaran Yesus mengenai hidup dengan masyarakat, ajaran Yesus sendiri ya, mengenai hidup dengan masyarakat termuat dalam hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Nah, di mana kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan mengasihi, tidak akan ada celah untuk melakukan pelanggaran hidup terhadap sesama dalam masyarakat. Nah, hukum cinta kasih inilah yang sangat ditekankan oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, seperti itu. Atau apabila orang menampar pipi kanan kita, kita memberikan lagi pipi kiri. Nah, ini kan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kasih. Kemudian ajaran gereja yang mengatur hidup dalam masyarakat termuat dalam ajaran-ajaran gereja Katolik. Nah, itu bisa teman-teman cari, misalnya seperti yang dibahas dalam Konsili Vatikan ya biasa, atau di Gaudium et Spes dan lain-lain lah, ajaran-ajaran gereja Katolik bisa teman-teman cari ya itu. Terus pendekatan yang kelima ya, pendekatan pembelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah. Nah, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui proses 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Namun, pendekatan ini bukanlah pendekatan satu-satunya. Guru dapat menggunakan pendekatan lain yang sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran yang sedang kita lakukan. Nah, pendekatan-pendekatan tadi itu biasanya yang ini ya, yang 5 pendekatan ini biasanya muncul dalam RPP. Jika kita membuat RPP Pendidikan Agama Katolik, pastinya dalam setiap langkah mulai dari pembukaan sampai terakhir kita pasti mencantumkan 5 hal ini, mulai dari mengamati, kemudian mengamati gambar atau situasi sosial, kemudian kita mengajukan pertanyaan, kemudian siswa mengeksplorasi, mencari bahan-bahan, kemudian dia menghubungkan pemahaman dia dengan materi yang ada di kitab suci, seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan kepada sesamanya lewat mempresentasikan hasil apa yang dia pelajari, seperti itu ya. Oke, ini pendekatannya ya, 5 pendekatan. Kemudian bukan pendekatan satu-satunya, saintifik ya. Selain pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti menggunakan pendekatan kateketis. Nah, ini sebagai ciri dari pembelajarannya. Pendekatan kateketis bercirikan pada pengetahuan yang tidak lepas dari pengalaman, yaitu pengetahuan yang menyentuh pengalaman hidup peserta. Pengetahuan diproses melalui refleksi pengalaman hidup. Nah, pengetahuan apa yang dimiliki peserta didik itu direfleksikan dengan pengalaman dia. Kemudian, pengalaman hidup yang sudah direfleksikan ini diinternalisasikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, ditanamkan dalam pengalaman hidup yang sudah direfleksikan itu, ditanamkan nilai-nilainya dalam pembentukan karakter. Jadilah dia pengalaman dia tuh membentuk karakter peserta didik gitu. Terus pengetahuan iman tidak akan mengembangkan diri peserta jika tidak mengambil keputusan terhadap pengetahuan tersebut. Nah, di sini artinya bahwa pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik dari pembelajaran harus mengambil keputusan. Misalnya dia setelah mengetahui ini dia akan membuat apa gitu ya, misalnya berkomitmen seperti ini gitu. Setelah dia mengetahui bahwa merusak ciptaan Tuhan, menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan itu merupakan hal yang telah diamanatkan Tuhan. Jadi dia mengambil keputusan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan gitu. Keputusan dia, saya ingin memelihara ini gitu ya. Tidak akan merusak ini ya. Itu keputusannya, merupakan keputusan seperti itu. Contoh ya, sebagai salah satu contoh. Oke, kemudian proses pengambilan keputusan itulah yang menjadi tahapan kritis sekaligus menjadi sentral dalam pembelajaran agama Katolik. Nah, sentralnya pembelajaran agama Katolik ada
keputusan yang dia ambil, ada buah dari pembelajaran, dia mau ngapain, seperti itu ya. Cita-cita yang akan dibuat. Terus tahapan proses pendekatan kateketis. Tahapan proses pendekatan kateketis ada 4. Yang satu, menampilkan fakta dalam pengalaman manusiawi yang membuka pemikiran atau yang dapat menjadi umpan. Nah, prosesnya ya menampilkan fakta, yaitu kejadian dan peristiwa yang ada. Kemudian menggumuli fakta dan pengalaman manusiawi secara mendalam dan meluas dalam terang kitab suci. Menggumuli ya, fakta dan pengalaman tersebut itu kemudian dikaitkan dengan pengalaman kitab suci, seperti itu. Dia membandingkan dengan pengalaman para orang-orang yang ada di kitab suci gitu ya. Jadi anak akan membandingkan, yaitu menggumuli. Dia akan melihat yang relevan, seperti itu ya. Kemudian merumuskan nilai-nilai baru yang ditemukan dalam proses refleksi sehingga terdorong untuk menerapkan dan mengintegrasikan dalam hidup. Nah, kemudian dia merumuskan nilai-nilai tadi yang setelah dia refleksikan, digumulkan dalam terang kitab suci, dia refleksikan, dia merumuskan nilai-nilai apa. Misalnya ada nilai kesabaran, seperti misal Ayub kan, saya ambil contohnya Ayub, misalnya seseorang yang tabah dan setia pada Tuhan. Nah, tadi misalnya pengalaman anak tadi itu mengalami penderitaan, cobaan, faktanya, terus dia gumuli dengan terang kitab suci dari Ayub. Ayub tadi kan orang yang setia, tabah, walau sudah mengalami banyak cobaan, anaknya meninggal banyak ya, terus harta kekayaannya dirampas, tapi dia masih tetap setia, dia tabah, begitu. Jadi nanti anak setelah membandingkan pengalaman dia dengan kitab suci tadi, si Ayub tadi, dia mengambil keputusan, menemukan nilai-nilai tadi, nilai-nilai baru, yaitu tabah, setia, seperti itu. Terus diintegrasikan dalam hidup gitu. Kemudian kompetensi yang keenam, hal yang keenam yang kita bahas yaitu kompetensi inti dari pendidikan agama Katolik. Nah, kompetensi inti dalam pendidikan agama Katolik terdiri dari 4 hal pokok. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah maupun di tempat bermain ataupun di masyarakat. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual tersebut dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah teman-teman, kompetensi inti dari pendidikan agama Katolik tadi ini kan ada 4, itu tadi dia akan, kalau kita lihat dalam buku pelajaran agama Katolik, buku paket, menerima itu tadi masuk dalam kompetensi spiritualitas, kemudian menunjukkan perilaku. Tadi yang pertama itu menunjukkan sikap spiritual ya, menerima, menjalankan dan menghargai. Kemudian menunjukkan perilaku jujur itu sikap sosial. Kemudian memahami pengetahuan faktual itu kompetensi kognitif atau pengetahuan. Dan yang keempat, menyajikan faktual dalam bahasa yang jelas. Ini yang keempat ini tadi ya, merupakan keterampilan. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang kedudukan pendidikan agama Katolik di sekolah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan salam sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi ya teman-teman, kedudukan PAK atau Pendidikan Agama Katolik dalam kurikulum 2013. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.